Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala musannif rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, masiru mahabbatillahi li jinsil insan. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang eksistensi cinta dari Allah kepada manusia. Qulna innal insana min haitsu huwa jinsun biqat'in nazar an inqisamihi ila afradin wa madzahib wa aqwam. Jadi kalau kita melihat manusia dengan mengecualikan dari segala bentuk jenisnya, sukunya, golongan-golongannya, mereka semua mendapatkan mukarramun min qibalillahi ta'ala. Mereka semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia tidak melihat dari bentuk apa, dari suku mana, dan dari negara apa. Semuanya murni karena melihat dari eksistensi manusianya. Akhirnya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dalilun ala mahabbatillahi lahu. Nah, karena adanya pemberian-pemberian kemuliaan ini tanpa melihat adanya unsur-unsur yang melatar belakanginya, maka akhirnya dikatakan sebagai bukti bahwa Allah itu memang memberikan kemuliaan kepada manusia tanpa melihat apapun. Dan itu adalah salah satu dalil cinta Allah kepada manusia. Walakin hadzal jins tamassala fi ma ba'du fi afradin katsirin tawaza'athum madzahib wa afkarun syatta. Nah, tetapi memang dalam kenyataannya manusia-manusia ini mendapatkan atau memiliki perbedaan-perbedaan antara satu jenis manusia dengan jenis yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini akhirnya muncul menjadi sebab adanya pertentangan antar diri manusianya. Wasir'anu ma talaqqau minallahi ta'alima tata'allaqu bil aqwan wal mukawwan wa tu'arrifuhum ala anfusihim 'abidan mamlukina lillahi azza wa jalla. Nah, tapi tetap saja meskipun ada perbedaan-perbedaan seperti itu, Allah memberikan rambu-rambu, Allah memberikan isyarah-isyarah di dunia ini yang menunjukkan bahwa memang manusia-manusia itu diciptakan untuk sadar betul, untuk mengetahui betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tad'uhum ilal indibat bil huda atau bil hadi alladzi sayasiluhum an tariqir rusul wal anbiya. Dan juga Allah menginginkan kepada manusia mulai dari diciptakannya manusia untuk selalu mengikat dirinya dengan petunjuk-petunjuk dari rasul, dengan petunjuk-petunjuk dari para nabi, supaya selamat menjalani kehidupan di dunia ini. Wa ta'iduhum bi sa'adatid dunya wal akhirah. Dan juga nanti Allah menjanjikan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Inhum saddaqu ma yukhbiruhum bihi rusul wal anbiya. Nah, apa kebahagiaan-kebahagiaan ini untuk siapa? Nah, kebahagiaan-kebahagiaan ini diperuntukkan untuk manusia-manusia yang memang mengikat dirinya dengan aturan-aturan Allah. Yaitu apa? Yang mengikat dirinya dengan hukum-hukum Allah. Yaitu mereka-mereka manusia-manusia yang membenarkan segala hukum-hukum yang bersumber dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tazamu an-nahjal ladzi yad'unahum ilal indibati bihi. Dan istiqomah terus-menerus berusaha untuk selalu tidak menjauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Fakana fihim man istajaba fa amana wal tazam. Nah, tapi dalam kenyataannya ya sangat dilematis sekali, karena meskipun nabi-nabi, para rasul ini memberikan arahan-arahan kepada manusia untuk selalu berpegang teguh kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap saja dalam kenyataan hidup ada beberapa orang yang istajab fa amana wal tazam. Ada orang yang mengikuti perintah-perintah tadi, fa amana, sehingga mereka beriman, wal tazam, dan mereka istiqomah dengan keimanannya. Wa kana fihim, dan ada juga man a'rado, orang-orang yang berpaling dari ajaran-ajaran seperti itu, wa angkaro, dan mengingkari ajaran-ajaran tadi, wastakbar, dan menganggap dirinya lebih mulia, dirinya lebih tahu dibanding ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Fatilka hiya halun nas. Nah, itu bukan sebuah hal yang sangat aneh lagi, karena itulah memang karakter dasar dari manusia. Wa sayadhilluna ala hadzal nahwi minal ikhtilaf. Dan terus-menerus akan ada perbedaan-perbedaan seperti ini di antara manusia. Ada yang iman, ada yang ingkar. Sampai kapan? Ila an yarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Sampai akhirnya Allah sendiri yang akan menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Wa saddaqallahu al-qail wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum.
Nah, itulah memang sudah dalam ayat pun sudah dijelaskan bahwa memang manusia sampai kapanpun pasti ada perbedaan. Ada yang iman, ada yang ingkar, sampai kapanpun. Sampai akhirnya kehidupan di dunia ini selesai atau diselesaikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ketika kita sudah mengetahui tentang kebahagiaan, tentang hidayah-hidayah, tentang ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah yang disampaikan oleh para utusan, nah terus bagaimana hubungannya dengan cinta tadi? Nah, fama masirul hub alladzi da'a ila dzalika takrim li jilsil insan qabla an yatakatsar afrodan wa tatawaza'uhum al-madzahib wal ara' wa tatafarraqu bihim as-subul. Nah, terus apa eksistensi cinta yang terus berlanjut tersebut? Ketika banyak kehidupan di dunia ini, banyak manusia di dunia ini tidak menjalankan lagi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana cinta itu? Eksistensinya apa? Nah, masiru hadzal hub manutun bil masir alladzi yattakhidunahu tijah takalif allati syarrafahumullahu biha. Nah, jadi eksistensi cinta itu tetap ada ya, ketika manusia sendiri menjadikan taklif-taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidupnya. Sehingga dengan begitu Allah memuliakan mereka. Wal wasaya allati amarahum biha. Dan manusia-manusia tadi selalu mengikat diri, selalu berpegang teguh dengan wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falladzina baya'ullaha 'alal istijabah litakalif. Orang-orang yang sudah menyatakan dirinya untuk ikut, untuk patuh, untuk tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal indibat bil wasaya, dan selalu mengontrol dirinya dengan wasiat-wasiat, wal awamir, dan perintah-perintah, anjuran-anjuran, hukum-hukum wajib allati khatabahum biha, yang memang Allah sendiri yang langsung memberikan hukum-hukum tadi, izdadat mahabbatullahi lahum. Maka rasa cinta, maka kecintaan Allah kepada manusia yang model seperti itu akan semakin bertambah. Nah, jadi eksistensi cinta itu berbanding lurus dengan sedalam apa, sebesar apa, setinggi apa keyakinan kita terhadap Allah, setunduk apa, setaat apa kita terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi kita mengikuti Allah, semakin patuh kita terhadap Allah, maka di situ juga akan semakin besar pula cinta yang Allah berikan kepada manusia, dan manusianya pun akan semakin nambah juga cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tatawwarat takrim adzati alladzi ja'ahum ibtida'an min 'indillah ila takrimin idhafi akhar. Nah, tidak hanya ketika kita menambah cinta kepada Allah sehingga akhirnya Allah menambah cinta kepada kita, tidak hanya sebatas takrim yang kita dapatkan, tidak hanya sebatas kemuliaan yang kita dapatkan, tetapi di situ pun Allah memberikan tambahan. Tidak hanya sebatas kemuliaan di dunia, tapi akan ada tambahan, yaitu naluhu jazaa istijabatihim, akan mendapatkan segala balasan atas apa-apa yang kita kerjakan, balasan atas apa-apa yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus sisi orang-orang yang mengingkari itu bagaimana? Nah, walladzina a'radu anit takalif, orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, orang-orang yang berpaling dari hukum-hukum Allah, yang mana hukum tadi menjadi sebab kemuliaan manusia, tetapi dia lebih memilih mengingkarinya, dia lebih memilih berpaling darinya. Apa yang akan terjadi? Khasiru mahabbatallahi lahum. Nah, mereka yang tidak akan mendapatkan rasa cinta dari Allah. Nah, makanya di dalam surat Al-Quran itu ada wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, jadi sesungguhnya demi kehidupan yang ada di dunia ini, demi masa, demi waktu ini, memang manusia semuanya dalam keadaan yang rugi. Siapa kecuali ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Itu adalah bukti-bukti ketika manusia tadi memang mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan mereka yang selalu mengikat dirinya, selalu menjaga dirinya dengan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan tambah rasa cinta dan akan mendapatkan tambahan balasan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, orang-orang yang berpaling, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Yaitu apa kerugiannya? Tidak dicintai oleh Allah, atau hilang rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menghilangkan rasa cintanya Allah kepada dia, apa yang konsekuensinya akan timbul? Wa arradu anfusahum li'iqabillah. Ya, mereka lebih memilih siksa Allah daripada memilih pahala Allah. Badalan min ayatalaqau mazidan minat takrim. Jadi ketika orang-orang yang
menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan hukum-hukumnya Allah, dan selalu membuat dirinya tidak menjauh dari hukum-hukum Allah, akan mendapatkan balasan yang baik-baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, tapi orang-orang yang berpaling ini, orang-orang yang mengingkari ini akan mendapatkan apa? Yang dia dapatkan adalah siksa. Ya. Kalau orang-orang yang cinta pada Allah itu mendapatkannya pahala, nah orang-orang yang mengingkari Allah ini akan mendapatkan siksa. Nah, itu perbandingannya. Kalau orang-orang yang baik itu dapat takrim, alladzi kanu qad naluhu ibtidaan wa bimahdit tafaddul wal ihsan minallahi azza wa jalla. Nah, kalau orang-orang yang baik tadi mendapatkannya kemuliaan, nah orang-orang yang tidak mengikat dirinya dengan hukum Allah akan mendapatkan khusran, kerugian yang sangat nyata. Wa hadza, keterangan ini ma yuqarriruhul bayan al-ilahi fi aktsar min munasabah. Sangat banyak sekali dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti contohnya ayat min dzalika qauluhu azza wa jalla. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu adalah orang-orang yang mengikuti hidayah-hidayah Allah, orang-orang yang mengikuti hukum-hukum Allah, orang-orang yang menambah rasa cintanya kepada Allah, maka Allah janjikan la khaufun 'alaihim. Maka dia tidak akan mendapatkan rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan mendapatkan rasa sedih dalam kehidupannya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, orang-orang yang mengingkari cinta tadi, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, balasannya pun nyata, yaitu apa? Ulaika, merekalah ashabun nar yang akan mendapatkan neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi selamanya. Ayat selanjutnya yaitu qala habitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jadi kalau ada datang sebuah petunjuk, akhirnya apa? Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Orang-orang yang mengikuti hidayah Allah, dia tidak akan mendapatkan kesesatan. Dia tidak akan salah, dia tidak akan sesat, dia tidak akan keliru, wala yashqa, dan dia tidak akan menderita. Nah, di sini adalah bukti bahwa cinta kepada Allah itu akhirnya mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia, mengantarkan kita untuk kehidupan yang jauh dari penderitaan. Nah, terus ayat selanjutnya adalah waman a'rada an dzikri. Nah, orang-orang yang menentang Allah, tidak mengingat Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Ya, dia yang akan mendapatkan kehidupan itu seakan-akan sangat sumpek sekali. Galau, sumpek, sempit, gak bahagia, menderita, merana. Nah, itu karena dia menjauh dari ajaran-ajaran Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia tidak hanya mendapat balasan di dunia, tetapi di akhirat pun dia akan menjadi berkumpul dengan golongan-golongan yang a'ma, yang tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa min abrazi ma yu'abbir an hadhil haqiqah qaulullahi ta'ala. Nah, yang paling jelas lagi adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada dasarnya, pada asal mula dibentuknya manusia, pada asal mula diciptakannya manusia, itu Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik model. Tetapi summa radadnahu asfala safilin. Tapi nanti di kemudian hari, untuk sebagai balasan kehidupannya, ada ciptaan-ciptaan Allah yang paling mulia itu, yang sangat tinggi itu, akhirnya berubah menjadi asfala safilin, yang paling bawah, yang paling menderita. Tapi illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu orang-orang yang mendapatkan kerugian baik kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Nah, makanya antara ayat At-Tin ini dengan ayat wal asri tadi ada hubungan yang sangat erat, yaitu innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, di sini juga sama, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, oleh karena itu setelah kita memahami ayat-ayat di atas, maka selayaknya kita memahami bahwa kalau sudah memahami eksistensi cinta di dunia, eksistensi cinta kita kepada Allah, nah terus apa? Usaha-usaha manusia yang dikerahkan untuk tetap selalu mendapatkan rasa cinta tadi. Nah, idzan famuhimmatul insan fi hayatihi ad-dunya hadhihi tatalakhasu fi dururatil amal ala istibqail hub ar-rabbani. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa ada konsekuensi orang-orang yang cinta dan ada konsekuensi orang-orang yang jauh dari Allah, maka
usaha seharusnya yang dilakukan oleh manusia itu adalah daruratul amal ala istibqa'il hubbi ar-rabbani. Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan atau untuk menguatkan cinta Allah kepada manusia. Alladzi kana min atharihi madzahirit takrim al-katsira. Yang telah sebagai buktinya telah Allah berikan bentuk-bentuk kemuliaan yang sangat banyak. Allati mayyazahullahu biha. Yang dengan kemuliaan ini dan dengan anugerah ini Allah membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Wa min ajalliha annahu fatarahu biyadihi wa fi an yaghdiya hubballahi lahu wa yunmihi bil inqiyad li awamirihi was sabat ala sirat alladzi irtadahu lahu. Nah, sebagaimana tadi yang disinggung bahwa untuk menguatkan rasa cinta itu ya harus dengan ayyughdiya hubballahi lahu wa yunmihi bil inqiyad li awamirihi, untuk selalu tunduk, untuk selalu taat, untuk selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah, wassabat dan istiqamah, berusaha semaksimal mungkin ala sirat alladzi irtadahu lahu, yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi bagi umat manusia. Faman nahadu, maka orang-orang yang bergerak di bidang itu, melangkah di bidang itu, musta'inan billah, selalu melibatkan Allah di setiap perilakunya, selalu melibatkan Allah di setiap aktivitasnya, bihadhil muhimmah allati syarrafahu Allahu biha, dengan untuk selalu berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah, wangqada li awamirihi, dan selalu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, wa bata'ada an nawahihi, dan menjauh dari larangan-larangan Allah, juhdasti ta'atihi, semaksimal mungkin, seusaha mati-matiannya. Apa yang akan dia dapat? Nalal mazid min takrimillahi lahu saksian, maka dia akan mendapatkan takrim, kemuliaan dari Allah, kebahagiaan dari Allah secara personal, secara pribadi. Wa dakhala fi umumi man akhbarul bayan al-ilahi an mahabbatillahi lahum, dan dialah orang-orang yang termasuk di dalam janji-janji Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Bil idhafa ila takrim adzati, dengan tambahan dia mendapatkan kemuliaan untuk dirinya sendiri, dan dia pun mendapatkan kemuliaan untuk bisa bergabung dengan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha la khil'atun tab'atsu 'alal fakhar wa tamla'ul kayan nashwatan. Lah, itu adalah sebuah anugerah. Cinta seperti tadi itu adalah sebuah anugerah. Anugerah yang sangat besar, anugerah sangat agung, anugerah yang sangat mulia yang bisa untuk dibanggakan. Wa tamla'ul kayan nashwatan, dan akhirnya menjadikan kita semakin berusaha, semakin bersemangat an yaqra'al insan al khadi' li awamirillah wa syar'ihi fil Qur'an alladzi huwa kalamullah. Jadi tidak mungkin orang itu kalau merasa cinta kepada Allah atau orang itu merasa dekat dengan Allah, tetapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu anugerah cinta tadi akhirnya membawa manusia untuk dekat dengan Allah, untuk selalu menjalankan perintah Allah. Nah, bagaimana untuk berusaha selalu mendekat diri kepada Allah itu ada nutrisinya, ada makanannya, ada tenaganya. Nah, tenaganya itu adalah spiritnya itu adalah ada semuanya dalam Al-Quran alladzi huwa kalamullah al-bayan an-natiq bihubbillahi lahu. Kita tahu Allah cinta kepada kita dari Al-Quran, kita tahu ajaran ini dibenarkan dari Al-Quran, dan kita tahu perintah-perintah Allah apa aja itu dari Al-Quran. Sehingga orang-orang yang pernah membaca, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan nutrisi yang lebih untuk cinta kepada Allah dan untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diantaranya apa? Yaqra'u dzalika fi qoulihi azza wa jalla, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wala syakka annahu ya'lamu nafsahu wahidan minat tawwabin. Nah, orang-orang yang cinta kepada Allah itu masuk dalam ayat ini. Itu apa? Yuhibbut tawwabin. Karena orang-orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang selalu menambah amal ibadahnya, amal baiknya, melebihi amal-amal di hari sebelumnya. Nah, kalau kita semakin cinta dengan Allah, maka kita akan semakin bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita masuk pada ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.